Mengapa oleh-oleh terpenting dari peristiwa Isra Mi'raj ini? Dengan segala kedahsyatannya, perjalanan yang istimewa, penempatan yang istimewa, naiknya istimewa, alamnya istimewa, pertemuannya istimewa, untuk mendapatkan hadiah istimewa dengan fungsi yang sangat istimewa. Apakah itu? Salat. Perintah salat. Jadi sesungguhnya inti Isra Mi'raj itu terletak pada salat. Inti hikmah terbesar pada Isra Mi'raj itu terletak pada bagaimana kita membangun kedekatan, membangun keakraban, membangun ketergantungan kepada Allah sampai kita merasa bahwa kita punya Allah. Dan inti dari semua itu, wasilahnya dilakukan melalui salat. Itulah sebabnya ibadah ini dinamakan dengan salat. Dari kata wasala yasilu silatan wasalatan, jadi nama. Sesuatu yang tersambung, terkoneksi kuat, sulit untuk terlepaskan. Doa dalam bahasa Arab disebut juga dengan salat. Kenapa doa disebut dengan salat? Karena setiap kali kita berdoa, kita terkoneksi dengan Allah, tersambung. Itulah sebabnya secara bahasa kenapa sering diartikan dalam fikih as-salat hiya doa. Salat itu doa dan isinya semua doa. Ketika kita menunaikan salat, terkoneksilah diri kita dengan Allah dalam doa itu. Nah, inti konektivitas itulah keterhubungan kita dengan Allah yang melatih kita semakin lebih dekat dengan Allah, merasakan pada puncaknya kita punya Allah. Apa pentingnya rasa punya Allah itu? Diturunkanlah kemudian faidah, fadilah dan manfaat-manfaatnya di dalam Al-Quran. Contoh, membangun ketenangan di saat diliputi beragam macam persoalan kehidupan yang mendera. Bukankah peristiwa Isra dan Mi'raj itu sebagian fakta sejarahnya diungkap para ulama setelah peristiwa Amul Huzni 619 Masehi, wafat Sayyidah Khadijah, ibunda kita, Ummul Mukminin yang tercinta, sangat dikasihi, dicintai Rasulullah SAW, mendampingi beliau kurang lebih 64 tahun 4 bulan. Wafat pula paman Nabi SAW, Abu Talib. Sayyidah Khadijah melindungi, menyayangi, menemani Nabi di dalam rumah. Abu Talib melindungi, menyayangi Nabi di luar rumah. Jika ada yang memusuhi, jika ada yang mengganggu, menjahili, mengancam Nabi di luar rumah, Abu Taliblah yang datang memproteksinya. Jika ada kesedihan datang ke dalam pintu rumah, Sayyidah Khadijah yang pertama menenangkannya. Di tahun yang sama keduanya wafat. Sedih yang dalam menghunjam ke kalbu Nabi SAW. Dan tidak reda dalam tahun kesedihan ini, gangguan semakin meningkat. Di luar tidak ada penopang lagi, di dalam tidak ada peredam lagi. Nabi keluar, mulai ada gangguan langsung. Berangkat ke Taif dilempari. Dalam kondisi itulah kemudian ketika rehat, dalam kisah yang sangat viral, Nabi SAW setelah itu mendapatkan undangan Isra dan Mi'raj. Dan inti Isra dan Mi'raj terletak pada konektivitas dengan Allah. Setelah menghadap Allah, menerima perintah salat, kesenangannya luar biasa, kenikmatannya luar biasa, ketenangannya luar biasa. Untuk itulah tidak ada hal yang paling nikmat terhadap Nabi kecuali di saat-saat beliau sedang terkoneksi dengan Allah pada salatnya. Bukankah viral kita mendengar bagaimana panjangnya rukuk Nabi, panjangnya bacaan Nabi, panjangnya sujud Nabi. Di sujud-sujud terakhir sering kita dengar bahwa Nabi sujudnya begitu panjang. Orang-orang hanya menafsirkan umumnya, tidak seluruhnya. Secara literal, tekstual, bahwa sujud terakhir mesti panjang, tidak melihat substansinya. Panjang itu karena merasakan nikmatnya, tak ingin berpisah dalam konektivitas dengan Allah, tersambung dengan Allah, ada kenikmatan, ada ketenangan. Tidak ada yang paling indah yang kita dapatkan dalam hidup selain ketenangan, kedamaian dan rasa aman. Itulah sebabnya kenapa orang yang dilanda musibah tapi hatinya tenang cenderung ringan mengalaminya. Orang yang punya masalah tapi hatinya damai cenderung kecil masalahnya. Salat itu melatih pada jiwa kita untuk menghadirkan ketenangan yang dalam,